Pertama di Indonesia, bahkan bisa dibilang pertama di dunia juga nih, BMW ngeklaim kita bisa bawa 4 tas golf sobat setir untuk meluncur dari 0 hingga 100 hanya dalam waktu 6,1 detik aja. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini kami sedang menghadiri launching dari line up touring terbarunya BMW, yaitu di i5 Touring. Jadi ini adalah pertama di Indonesia, bahkan bisa dibilang pertama di dunia juga nih untuk brand Eropa bikin sebuah touring atau station wagon tapi menggunakan basic electric. So daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Dan pada video kali ini gue akan ngebahas 4 poin dari si i5 Touring ini. Yang pertama itu di bagian eksteriornya. Jadi kalau kita lihat secara eksterior looks-nya ini emang mirip banget sama i5 maupun seri 5 yang internal combustion engine. Tapi ada beberapa perbedaan nih. Contohnya kayak di logonya tentunya ada biru-birunya ya, kan ini adalah BMW Electric. Terus dia juga menggunakan M-Line body kit. Jadi kelihatannya lebih sporty nih Sobat Setir. Kalau untuk lampu tentunya udah full LED semua. Ini juga active kit nih, grill semua. Dan ini tuh dia bisa nyala nih Sobat Setir. Jadi ngasih kesan intimidating gitu kalau kita ngeliat di jalan. Dan bumpernya kita bahas juga dia kelihatannya sporty looks banget ya, tajam-tajam gitu. Oke, kalau gitu kita move ke bagian samping. Nah, bergeser ke bagian samping, kita langsung disambut sama velg yang desainnya ganteng banget. Ya tentunya ini kan M-Line ya, jadi velgnya juga menggunakan M. Dan untuk kaliper remnya itu juga M warna biru, bener-bener nice banget. Velgnya sendiri ini menggunakan ukuran jadi velgnya ring 20. Dan untuk ban ini pakai ukuran 245/40 dari Continental Sobat Setir. Nice banget. Kalau kita lihat secara overall looks dari samping, dia memang sebuah true wagon ya. Jadi kelihatan nice banget gitu. Kalau yang sedannya dia kepotong ke sini, tapi ini terus lanjut roof liningnya sampai ke bagian belakang. Dan karena ini adalah sebuah varian yang touring, maka di bagian atas juga mendapatkan sebuah roof rail gitu Sobat Setir di bagian sini. Bener-bener desainnya tuh Europe banget, nice. Nah, dia juga staggered nih. Jadi untuk velg belakang ukurannya lebih besar Sobat Setir. Nah, di bagian belakang ini menggunakan ring 20 juga sama, tapi jauh lebih lebar. Bannya di 275/35 ring 20, sama-sama dari Continental. Dan Sobat Setir, kerennya yang menjadi pembeda antara touring dan sedannya itu ada di bagian samping sini. Tuh, dia tuh lampunya lebar sampai ke bagian siluet samping gitu. Jadi kelihatan Europe dan nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita bahas mengenai bagian belakangnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian belakang, ini dia bagian yang bisa dibilang menjadi pembeda utamanya antara i5 dan i5 Touring, yaitu bagian atapnya. Karena atapnya panjang nih, dia nggak sedan gitu kan. Terus sampai belakang, kalau kita lihat desain belakangnya itu ganteng banget menurut gua. i5 Touring ini bisa dibilang menjadi modern BMW yang paling ganteng untuk desain belakangnya. Karena kalau kita lihat, kita ingat-ingat lagi, i5 itu emang nggak buat semua orang. Tapi di i5 Touring ini dibikin sampai samping nih Sobat Setir untuk lampunya, dan dia kayak L-shape gitu ya. Nice banget. Dan kalau kita ngebahas masalah touring, tentunya kita ngebahas juga masalah kapasitas dari bagasinya. Dan untuk kapasitas bagasinya sendiri, ini juga nggak main-main, karena kalau jok row keduanya kita full lipat, maka kapasitas dari bagasinya sendiri itu bisa di 1.700 liter. Atau kalau BMW ngeklaim kita bisa bawa 4 tas golf Sobat Setir, yang dimana itu sih crazy ya. Gila Sobat Setir, luas banget, nice banget. Ini baru touring yang keren. Nah, poin kedua yang mau gue bahas adalah baterainya. Jadi i5 Touring ini memiliki kapasitas baterai di 81,2 kWh Sobat Setir, dan dapat melakukan pengisian secara AC maupun DC charging. Untuk DC chargingnya hanya membutuhkan waktu 30 menit aja, dari 10 hingga 80% menggunakan tegangan sebesar 205. Dan mobil ini itu memiliki range di 560 km, yang dimana itu satuannya pakai WLTP ya. Yang bisa dibilang hampir akurat nih di 560 km itu sendiri. Bener-bener nice banget, cocok lah sama namanya, touring. Nice. Oh ya Sobat Setir, poin ketiga yang mau gue bahas adalah mengenai motor listriknya. Jadi i5 Touring ini menggunakan single motor yang berada di bagian belakang. Mobil ini menghasilkan tenaga di 340 horsepower dan torsi di 430 Nm. Dan mobil ini itu capable untuk meluncur dari 0 hingga 100 hanya dalam waktu 6,1 detik aja. Yang dimana itu sih bisa dibilang kenceng ya Sobat Setir untuk semua mobil yang memiliki dimensi sebesar ini. Nice banget. Yang keempat, masuk ke bagian interiornya dari i5 Touring. Sebenarnya kalau kita lihat secara desain ini masih mirip dengan i5 yang varian sedannya atau yang non-touring ya. Masih sama-sama mendapatkan 2 buah layar curve besar untuk head unit dan instrument cluster, juga mendapatkan interaction bar
Nih dari door trim kanan hingga ke door trim kiri melalui tengah sini, jadi bisa gonta-ganti warnanya. Terus dia juga sudah menggunakan iDrive yang terbaru, dan ini juga ada quick select-nya dan ada in-air console-nya juga. Jadi kita bisa main games, in-air console game, kita bisa main games sambil nunggu nge-charge dan segala macam. Dan yang paling mencolok adalah di bagian setirnya. Nah, ini setirnya itu menggunakan M Sport steering wheels. Jadi emang feels pegangnya juga lebih sporty, feels drivingnya juga tentunya pasti akan jadi jauh lebih sporty sobat setir. Nice banget. Mantap. Oke sobat setir, sekian review dari BMW i5 Touring. Mengenai harga dan warnanya itu juga belum ada official statement resmi dari BMW. Kalau sudah ada nanti akan kami update di kolom deskripsi di bawah. Oke sobat setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.